Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara menggunakan Microsoft Office PowerPoint ya. Nah, ini bagi kalian yang mungkin baru awal menggunakan Microsoft Office PowerPoint, mungkin ini akan sangat membantu kalian ketika kalian membuat sebuah slide untuk presentasi ataupun untuk keperluan yang lainnya. Nah, di sini langkah yang perlu kalian lakukan adalah setelah membuka aplikasi Microsoft Office PowerPoint-nya, lalu kalian klik yang blank presentation di sini. Oke, ini untuk lembar kosong, atau kalian jika ingin menggunakan template yang sudah ada, kalian bisa menggunakan template yang sudah tersedia di sini. Nah, ini template yang sudah tersedia. Oke, kita di sini akan menggunakan yang kosong saja dulu, yang blank. Nah, maka tampilan berikutnya akan seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk memulainya, di sini saya akan membahas dulu ya beberapa tab menu yang ada di sini. Yang pertama tadi file ya, ini file untuk tampilan awalnya seperti tadi. Lalu yang berikutnya adalah menu home ya, ini tab menu home. Menu home berarti dia tampilan dasar semuanya ada di sini. Mulai dari paste, cut, copy, format, dan opsi-opsi yang lain yang secara umum terdapat di Office seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada tab menu insert. Di sini ada new slide, table, pictures ya, gambar, screenshot, foto album, shapes, bentuk icon, bentuk 3D dan seterusnya di sini. Dan juga ada word art, ada equation, video, audio atau screen recording. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, Microsoft Office Plus 2019 ya. Jadi di sini Office 2019, sehingga di menu insert di sini kita bisa melakukan screen recording. Jadi jika kalian ingin merecord atau merekam layar PC kalian atau tampilan laptop kalian bisa menggunakan Microsoft Office PowerPoint yang versi 2019 ya. Bisa menggunakan aplikasi ini untuk screen recording. Nah, menunya ada di tab menu insert ya, sebelah sini, screen recording. Nah, selanjutnya adalah tab menu draw. Tab menu draw ini berarti kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggambar ya. Berarti di sini ada tools yang bisa kita gunakan, untuk menggambar atau membuat sebuah garis dan seterusnya. Lalu tab menu yang selanjutnya adalah design. Nah, design di sini adalah untuk mengatur atau mengkustomisasi tampilan dari setiap slide yang kita buat. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada transitions. Transitions ini adalah untuk mengatur animasi yang kita inginkan ketika PowerPoint kita ditampilkan, ketika di play atau diputar seperti itu, maka akan memberikan efek pergantian antara slide yang satu dengan slide yang berikutnya seperti itu. Lalu yang berikutnya di sini ada animations. Nah, animations ini berfungsi untuk memberikan animasi ke setiap objek yang kita seleksi. Jadi ketika kita ingin memberikan sebuah efek atau animasi di sebuah teks, gambar, atau sebuah bentuk yang kita masukkan ke dalam lembar kerja slide kita di sini, maka akan mendapatkan efek atau animasi yang kita sesuaikan dari yang telah tersedia di sini. Nah, yang berikutnya adalah tab menu slideshow. Slideshow di sini berarti tab menu yang dipakai untuk menampilkan hasil dari lembar kerja kita seperti itu ya. Nah, yang berikutnya di sini ada tab menu record.
Nah, tab menu record ini berarti kita bisa merecord sini, sama halnya seperti di insert tadi ya. Bedanya kalau di insert ini adalah masih tab menu yang umum, sedangkan kalau yang di record di sini berarti dia hanya berfungsi untuk memasukkan file seperti yang tadi itu record ya, record screen, tapi ini record screen yang mana khusus untuk tampilan di slideshow saja, seperti itu. Ini screenshot, kita bisa screenshot juga di sini tampilan dari PowerPoint kita. Ini di sini juga ada screen recording, video, audio, save as show, atau mungkin export to video. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu setiap fungsinya ya. Nah, yang selanjutnya adalah tab menu review. Review di sini berfungsi untuk kalau kita lihat review nih, dari kata review berarti fungsinya untuk melihat kembali atau mengulas kembali. Di sini ada spelling ya, untuk mengecekkan spelling, thesaurus, check accessibility, search, translate language, dan seterusnya. Di sini juga ada show comments ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain atau dengan teman kita untuk memberikan komentar di lembar kerja PowerPoint kita. Sama halnya seperti fungsi yang ada di Microsoft Office Word. Oke, di tab yang berikutnya di sini ada view. Nah, tab menu view di sini berarti untuk mengkustomisasi atau untuk mengatur tampilan dari lembar kerja kita, seperti itu. Bedanya kalau yang desain di sini adalah untuk mengatur setiap slide. Kita ingin atur seperti apa. Nah, bisa kalian lihat sini tampilan template-nya ya berubah-ubah. Nah, sedangkan kalau yang di view di sini adalah untuk menampilkan posisi lembar kerja kita seperti apa. Di sini ada normal, ada outline view, slide sorter, notes, reading view ya, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk yang mana kita pakai untuk menampilkan di setiap posisi lembar kerja kita, seperti itu. Oke, di sini menunya ada banyak, kalian bisa ekspor sendiri nantinya. Yang terakhir di sini ada help. Help ini berarti berfungsi untuk berfungsi untuk koneksi kita antara kita dengan Microsoft Office PowerPoint atau dengan developernya, seperti itu ya. Nah, oke, kita kembali ke menu mungkin file ya. File kita bahas dari depan, file. Oke, jika kalian lihat tab menu file di sini paling depan ya. Tab menu file paling depan. Nah, di sini ada home. Home berarti kembali ke awal, tampilan awal semuanya. Dan di sini ada new. New ini artinya untuk membuat sebuah lembar kerja baru, seperti itu. Sedangkan open berarti di sini untuk membuka lembar kerja yang pernah kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, info ini untuk memberi info ya, memberikan info mengenai setiap lembar kerja kita, seperti itu. Di sini ada protect presentation ya. Ini berarti kita memberikan proteksi ke file yang telah kita buat. Apakah ingin diproteksi dengan memberikan password dan seterusnya. Sini juga ada check for issues, manage presentation, ya, ada properties. Nah, ini info dari lembar kerja kita. Ini dibuatnya tanggal berapa, terus kategori, tagnya, to do, terus ada slide yang tersembunyi atau tidak, slide-nya ada berapa. Selanjutnya sini ada save. Save ini berarti untuk menyimpan lembar kerja kita ke dalam perangkat PC kita atau laptop ya. Tapi ini berfungsi jika kita pernah menyimpan file kita sebelumnya. Jadi kalau kita baru membuat pertama kali, maka dia akan langsung ke save as. Save as ini artinya sama. Save as itu dalam artian kita menyimpan dalam bentuk apa, seperti itu. Kita diberikan beberapa opsi. Nah, selanjutnya sudah history. Karena ini history tidak muncul karena ini filenya baru dibuat tadi.
Lalu sini print kalau kita ingin mencetaknya, lalu share, mengirim, ya export, ya export hampir sama dengan save as tadi. Close berarti menutup, ya. Account di sini informasi dari Office yang kita gunakan. Ada feedback, options. Nah, options di sini berfungsi untuk mengatur aplikasi PowerPoint yang kita miliki. Di sini ada general, pengaturan-pengaturannya ya, proofing, save, dan language, accessibility, advanced, customize ribbon, quick access toolbar ya. Kalau customize ribbon ini berarti tab menu tadi. Nah, yang ini ada di atas. Tadi ada tab menu home, insert, draw, dan seterusnya ya. Nah, itu untuk yang quick access toolbar ini seperti ini. Kalian bisa explore sendiri nantinya. Kalau ada add-ins ini berfungsi kalau mungkin kalian mendapatkan di internet ya. Mungkin kalian bisa menambahkan mungkin kalkulator, kamus, atau apapun add-ins yang bisa kita tambahkan ke PowerPoint kita. Dalam artian seperti halnya kita menambahkan menu tersendiri yang nantinya akan membantu kita ketika kita menggunakan Microsoft Office PowerPoint seperti itu. Oke, itu untuk tab menu file, dan sekarang adalah tab menu home. Nah, di tab menu home inilah kita diarahkan untuk membuat atau memberikan langkah awal ketika kita menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Ketika kita menggunakan Microsoft Office PowerPoint, lalu di sini akan tampil blank dokumen ya. Jika kita memilih blank dokumen, maka akan tampil seperti ini. Di sini ada click to add to title atau click to add subtitle. Sebenarnya ini hanya pembantu saja ya. Kita juga bisa menghapusnya dengan cara mengklik garis putus-putusnya seperti itu ya, seperti ini. Kita klik, lalu kita menekan delete pada keyboard, atau kita juga bisa menggunakan ini langsung untuk mengetik. Misal di sini kita klik saja, lalu kita ketik hai, apa kabar. Oke, seperti itu. Itu untuk title. Nah, di sini untuk subtitlenya itu berarti dia ukuran yang lebih kecil seperti itu. Sebenarnya untuk teks ini itu bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Bukan berarti kalau subtitle itu harus lebih kecil dan kita tidak bisa mengaturnya, tidak ya. Misal di sini kita masukkan lagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Oke, seperti ini. Nah, ini untuk tampilan defaultnya seperti ini. Di sini untuk hurufnya ya masih Calibri. Ini Calibri body. Nah, untuk merubah tulisannya seperti apa? Bagaimana caranya? Mudah saja. Kalian hanya perlu arahkan kursornya seperti ini sampai muncul tanda seperti ini ya. Oke, kalian bisa lihat. Lalu kalian klik dan tahan, lalu tarik teks. Kita blok seperti ini teksnya. Teks yang ingin kita rubah formatnya. Lalu kita arahkan pointer kita ke atas sini di bagian font. Kita klik yang segitiga kecilnya, lalu akan muncul jenis-jenis font yang bisa kita gunakan seperti itu. Misal di sini kita akan menggunakan yang ini brush script empty. Nah, maka akan tampil seperti itu. Lalu jika kita ingin merubah, mungkin di sini kita bisa menebalkan ya, bold atau italic, garis miring apa tulisan miring ya, atau underline di sini garis bawah, atau shadow, nah, berbentuk bayangan seperti itu. Atau mungkin di sini kita juga bisa menambahkan yang strike through, coret tengah, nah kan, atau kita bisa hilangkan semuanya, misal seperti ini. Nah, ini selanjutnya kita bisa merubah juga bentuknya. Di sini ada sentence case, itu berarti yang besar, yang capital hanya huruf di depan.
Yang di sini huruf kecil semua, di sini huruf besar semua, ya, huruf kapital semua. Di sini huruf kapitalnya di setiap huruf yang ada di depan kata, dan di sini acak total case ya. Nah, ini untuk di bagian font ya, yang bisa membesarkan ukuran bisa menggunakan yang di sini segitiga ini untuk ukurannya, atau kalian juga bisa menggunakan yang A di sini, kita klik saja dia akan membesar, atau yang di sini bisa untuk mengecilkan. Ini fungsinya untuk clear formatting, jadi dia akan membersihkan format dan mengembalikan ke bentuk default atau bentuk awal. Ini untuk merubah warnanya, dan ini untuk memberikan background warna. Ini untuk di bagian font ya. Kalau di sini ada di bagian slides, ada new slide, berarti untuk mengatur slide yang ada di sini. Layout, reset, section. Di sini juga ada cut. Di bagian clipboard ya ada cut, ada copy. Ini ada format painter ya, fungsinya untuk menyalin format teks yang sudah kita berikan efek. Kita bisa langsung menerapkan ke teks yang lain tanpa harus mengulang langkah-langkahnya. Di sini ada paste. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada format di paragraf ya. Ini memberikan poin-poin atau dot, titik-titik di setiap objek yang kita berikan. Di sini menggunakan titik ya, seperti ini. Atau di sini kita kalau ingin menggunakan angka atau huruf. Nah, ini fungsinya untuk memberikan decrease list level, artinya memberikan ke arah kiri ya. Ini menggeser teks ke arah kanan, ini ke kiri. Ini untuk line spacing, jarak antara kalimat ya, yang atas dan bawah. Ini untuk meratakan teks. Ini align left berarti rata kiri, ini align center berarti rata tengah, yang ini align right rata kanan, ini justify ini rata tengah. Seperti itu. Ini remove columns ya, tambahkan atau remove column, sama halnya seperti di Word seperti itu ya. Nah, di sini ada text direction, ada align text, convert to smart art ya. Ini untuk di menu paragraf. Dan yang terakhir yang berikutnya ada menu drawing. Yang terakhir nanti ada menu editing. Drawing di sini kita juga diberikan opsi seperti ini ya. Ini untuk kita memasukkan objek-objek yang tersedia, sama halnya dengan di insert nanti. Di sini kita bisa memasukkan shape ya, seperti ini. Nah, ini untuk shapes yang ada di menu drawing. Sebenarnya sama saja dengan yang ada di insert gitu. Di sini ada arrange object on the slide by changing their order, position, and rotation. Jadi bisa mengacak ya posisi objek yang ada di lembar kerja kita, seperti urutannya, posisinya, atau mungkin diputar seperti itu. Jadi ada quick styles, ada shape fill, ini memberikan efek atau memberikan warna di objek yang kita masukkan dari sini tadi. Di sini ada shape outline, garis tepi. Di sini shape effect, ya efek ada di sini, ada shadow, bayangan ya, reflection, pantulan, glow, cahaya, soft edges. Jadi sudutnya agak dihaluskan seperti itu. Ini ada bevel, ini untuk seperti hampir seperti 3D gitu ya. Di sini juga ada yang 3D rotation. Yang terakhir di sini ada editing ya. Ya, editing di sini ada find, ada replace, select. Nah, select ini untuk memilih teks atau dokumen ya. Sedangkan replace di sini kita jika kita ingin mengganti atau merubah ya, mengganti seluruh teks dengan teks yang baru. Misalkan ada banyak teks yang ingin kita rubah, ada banyak kata dengan kata yang sama ingin kita rubah dengan kata yang lain, kita bisa memanfaatkan fitur replace ini, atau dengan opsi find sama saja untuk mencari dan ini untuk mereplace atau mengganti. Oke, itu untuk pembahasan kita di tab menu home pada kesempatan video kali ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di tab menu insert akan kita bahas lagi di video yang berikutnya ya, insyaallah.
Dan sebelumnya mungkin nanti kita akan gunakan dulu fungsi-fungsi yang lain yang ada di tab menu home di sini. Kita akan merubah kalimat-kalimat atau objek-objek yang kita akan pakai di lembar kerja ini. Oke, mungkin untuk video awal dulu di Microsoft Office PowerPoint ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi di video yang berikutnya. Nah, jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan coba menjawabnya. Nah, jangan lupa juga untuk klik tombol like dan share video ini. Plus, jangan lupa juga bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, dan tentunya silakan jika ingin membantu channel ini terus berkembang, silakan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. See you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.